warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini ketemu lagi sama Ibu dan tapi kali ini kita tidak akan belajar bahasa Inggris, tapi ini materinya bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya agar lebih berkah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah, kita baru saja berdoa dan langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang wawancara. Ada yang belum pernah mendengar kata wawancara? Ibu yakin kalian semua sudah sering, bahkan tidak asing mungkin kata wawancara di telinga kalian. Nah, wawancara itu apa sih? Mungkin kalian tahu, pernah dengar, tapi tidak tahu pengertiannya. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak yang ditujukan untuk mencari keterangan atau informasi. Nah, di dalam wawancara itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada narasumber, yang kedua ada pewawancara. Nah, narasumber itu siapa? Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan. Nah, kemudian pewawancara adalah orang yang mewawancara. Nah, di dalam melakukan wawancara kita perlu memperhatikan beberapa langkah. Jadi ada beberapa langkah dalam berwawancara. Yang pertama yaitu tentukan tema. Nah, tujuan menentukan tema itu agar wawancara kita berlangsung secara runtut. Kemudian yang kedua yaitu membuat daftar pertanyaan. Nah, tentu kita sebelum melakukan wawancara kita harus menyusun, ya, membuat daftar pertanyaan. Nah, setelah itu kita sudah membuat nih daftar pertanyaan. Langkah selanjutnya yaitu adalah menyusun daftar pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Nah, alasan kita menyusun itu sudah pasti agar wawancara kita itu tertib dan lancar seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menentukan narasumber. Karena dalam wawancara kita harus memilih narasumber yang tepat dengan informasi yang ingin kita kumpulkan. Misalnya kita ingin tujuan wawancara kita adalah untuk mengetahui misalnya perubahan kurikulum atau tentang pendidikan seperti itu, maka narasumber yang kita pilih adalah tentunya misalnya bisa guru, bisa kepala sekolah atau pihak-pihak yang terkait seperti itu. Nah, kemudian setelah narasumbernya sudah ada, kemudian kita otomatis melakukan wawancara. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan wawancara yaitu adalah mencatat jawaban narasumber, itu sudah pasti. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan dan kesimpulan dari wawancara yang sudah kita lakukan. Nah, dalam membuat pertanyaan wawancara itu kita menggunakan 5W plus 1H. Nah, 5W itu apa saja? Ada what itu apa? Kemudian when itu kapan? Ada where itu di mana? Kemudian who, siapa, dan which, yang mana. Kemudian 1H-nya adalah how, bagaimana. Berwawancara atau menyusun pertanyaan kita harus menggunakan bahasa yang baku dan sopan. Kemudian kita juga harus membuat pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami oleh narasumber agar wawancaranya berlangsung dengan lancar. Kemudian kita tidak boleh memotong pembicaraan narasumber.
kita harus menunggu setelah narasumber itu selesai berbicara baru kita mulai berbicara, seperti itu. Dan yang paling penting juga, sebelum melakukan wawancara kita harus memperkenalkan diri dulu sebelum melakukan wawancara. Akhir wawancara kita sebaiknya meminta maaf, siapa tahu kita salah bicara atau salah pemilihan kata atau perbuatan kita ada yang kurang menyenangkan, seperti itu kita alangkah baiknya mengucapkan minta maaf. Setelah melakukan wawancara, kita akan membuat laporan hasil wawancara dan kesimpulan. Nah, dalam membuat laporan hasil wawancara, kita juga ada beberapa poin yang harus tertera dalam laporan wawancara. Yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang alasan kita mengapa kita melakukan wawancara tersebut, seperti itu. Kemudian maksud dan tujuan. Topik. Nah, topik ini sangat penting agar wawancara kita itu tidak keluar jalur, agar kita mendapatkan informasi apa yang ingin kita inginkan. Nah, kemudian yang paling penting juga waktu dan tempat wawancara itu harus kita catat. Kemudian laporan hasil itu tentunya dari jawaban-jawaban narasumber yang sudah kita wawancara. Dan terakhir adalah kesimpulan dari hasil wawancara kita. Nah, sekian dulu untuk materi hari ini. Jangan lupa dibaca-baca materinya, terus dipahami. Kemudian jangan lupa juga jaga kebersihan. Sekian dari Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.